semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Video kali ini saya akan membahas sebuah materi, teman-teman ya. Materi ini saya beri judul Micro SSR ya. Jadi Micro Significant Support Resistance ya. Jadi support dan resisten dalam skala kecil atau mikro ya. Kita baca dulu teorinya ya. Jadi micro SSR ini adalah area harga yang digunakan untuk mengkonfirmasi rejeksi pada pola pattern yang muncul pada time frame yang lebih besar. Misalkan bearish engulfing ya, bullish engulfing. Nah, biasanya di setengah dari body dari engulfing itu ada micro SSR. Dan apakah SSR ini memberikan rejeksi di time frame kecil, kita nanti bisa lihat gitu ya. Kemudian rejeksi akan menciptakan impulse wave ya. Jadi harapannya rejection akan menciptakan impulse wave sehingga entry kita bisa lebih aman, teman-teman ya. Yang bisa membawa open posisi menjadi lebih aman. Micro SSR dalam pembahasan ini adalah mencari konfirmasi rejeksi pada time frame 5 detik untuk time frame 1 menit ya. Jadi kita cari di time frame 5 detik. Konsepnya sama dengan teknik yang diterapkan dalam ebook ini ya, konsep stall, fake breakout, significant candle ya. Sama, hanya saja diperkecil penerapan time frame-nya ya. Jadi penerapan time frame-nya dibawa ke time frame yang 5 detik. Karena kita mencari konfirmasi ya. Hal yang harus dicari pada micro SSR adalah satu, rejeksi di 5 detik candle ya. Jadi kalau ada candle 5 detik candle ya yang melakukan rejeksi, itu bisa jadi merupakan rejection yang menjadi konfirmasi pola time frame 1 menit, teman-teman ya. Jadi kalau di time frame 1 menit ada bearish engulfing, kemudian kita melihat rejeksi di 50% bodinya, berarti micro SSR kemudian kemungkinan aktif dan bisa menjadikan candle 1 menit ini menjadi candle bearish gitu ya. Oke, pada micro SSR rejeksi bisa menjadi konfirmasi rejeksi jika terjadi di area reversal ya. Jadi pada micro SSR rejeksi bisa menjadi konfirmasi rejeksi di time frame 1 menit ya ini ya. Kemudian significant candle 5 detik pada micro SSR ya. Jadi di area tertentu seperti deviasi 1 Bollinger Band ya, jika ada significant candle yang menembus seperti inverted bullish hammer ya, setelah retracement tentunya itu bisa jadi juga merupakan sebuah tanda akan rejection ya. Jadi rejection ini akan membawa impulse wave ya, impulse wave di time frame yang lebih kecil, sehingga di time frame 1 menit ini bisa entry kita bisa lebih aman gitu ya. Kemudian pola fake breakout candle 5 detik pada micro SSR ya. Jadi kalau ada fake breakout juga bisa ya. Juga merupakan konfirmasi rejeksi. Kemudian stall juga bisa ya. Stall ini loss momentum ya. Adanya formasi candle yang tidak seharusnya melakukan break atau penembusan. Jadi ada candle-candle yang memang dia nggak seharusnya menembus sebuah level atau SSR ya, significant support resistance. Nah, kemudian kita ada pembahasan area, teman-teman ya. Area ini adalah area di mana kita mencari micro SSR ini ya. Acuan micro SSR harus ada di area reversal seperti garis BB ya, Bollinger Band, kemudian ada EMA, kemudian ada rasio Fibonacci juga bisa, kemudian round number juga bisa, dan pola candlestick juga bisa ya. Tren yang terjadi antara 1 sampai 28, tren yang terjadi di antara detik 1 sampai 28 tidak boleh strong trend. Harus ada indikasi loss momentum dan merupakan trend retracement ya, karena kita mencari rejection ya. Jadi kalau rejection jadi kan nggak boleh strong trend. Kalau strong trend mana ada rejection ya.
dia pasti akan menembus level itu ya. Jadi ketika price mendekati level ini harus ada loss momentum ataupun pokoknya tren yang lemah ya. Jangan tren yang kuat gitu. Kemudian sesuaikan kondisi market apakah ranging, uptrend dan downtrend. Dan kembali lagi di time frame 5 detik kita juga menyesuaikan apakah marketnya ranging di time frame 5 detik ya, atau uptrend atau downtrend. Kalau di 5 detik ranging, kemungkinan di 1 menit akan menjadi doji teman-teman ya. Gitu. Oke, kemudian ada time di sini ya. Ada time ini adalah rejeksi, signifikan candle dan pola fake breakout harus terjadi di antara detik 1 sampai 28 maksimal ya. Saat waktu pembelian purchase time. Lebih dari itu lebih baik dihindari. Jadi rejeksi atau signifikan candle atau pola fake breakout ini harus terjadi di detik 1 sampai 28 teman-teman ya. Oke, itu kira-kira kurang lebih teorinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya micro SSR ini kita tradingnya tetap di 1 menit, tetapi konfirmasi micro SSR ini kita bisa lihat di time frame yang 5 detik ya. Jadi karena rejection itu juga adalah reversal atau rejection ya, atau reversal pattern ya. Karena rejection juga reversal pattern ya, atau fake breakout ya. Seperti itu. Cuma ya karena dia bersifat fraktal ya. Jadi di time frame 1 menit dia ada, di 5 detik juga ada gitu. Jadi kita tinggal melihatnya di time frame yang mikro ya. Artinya di sini kan sudah berbasis detik ya, atau skalanya kecil gitu. Jadi disebut mikro. Oke teman-teman, ini adalah beberapa contoh yang mungkin saya bisa buat ya. Nanti ada videonya juga ya. Yang saya maksud adalah seperti ini ya. Tapi di sini saya nggak entry teman-teman ya. Karena pada saat live ya saya juga nggak begitu memperhatikan ya. Tapi di sini contoh ya teman-teman ya, contoh ini. Nah, ini kan time frame-nya 1 menit nih. Di sini time frame-nya 5 detik ya. Kalau di IQ option kan bisa dipecah 2 gini ya. Yang satu 5 detik, yang satu 1 menit. Tapi kita tradingnya tetap di 1 menit ya. Nah, di 1 menit kalian lihat apa di sini? Sebelum ini terjadi. Sebelum ini terjadi, berarti kan ini inverted ya, bullish ya. Bullish seperti inverted bullish hammer, tapi dia sudah melakukan break terhadap resisten dan 20 EMA serta middle Bollinger Band. Dan di sini price-nya dalam keadaan ranging uptrend ya. Jadi dia ranging tapi dia uptrend. Kalau dalam market ranging kita follow the trend. Oke. Nah, ketika ini sudah terbentuk maka kita kan targetnya ini. Nah, di time frame 5 detik apa yang terjadi? Pasti teman-teman di sini kita lihat di sini ada level ya. Kalau di 1 menit kan kita tahu di sini ada middle Bollinger Band, ada 20 EMA, ada resisten. Wah, berarti di sini bisa jadi yang namanya terjadi rejection pada micro SSR ya. Nah, untuk mengkonfirmasi di time frame 5 detik gimana? Ya tinggal kita lihat ya, 5 detiknya gimana. Oke. Oke, di sini adalah batasnya ya teman-teman ya. Jadi ekor ini ya, ekor ke bawah ini adalah terbentuk dari candle ini, 2 ini. Ini adalah engulfing, kemudian di sini ada candle bearish yang kepalanya datar dan dia adalah tidak menembus ini level breakout ini. Pertama di 5 detik kita harus tahu teman-teman ya, bahwa ini candlenya memang kuat ya. Ini memang kuat di 5 detik break. Yang di break apa? 200 EMA dalam time frame 5 detik ya. Kemudian dia langsung lagi membuat candle besar begini. Artinya di sini kan rally base rally. Kalau udah rally base rally itu artinya indikasi tren kuat teman-teman ya. Jadi di time frame ini
ya. Ketika ini terjadi bisa dilihat di sini pasti ada rejection di sekitar sini. Kalau kalian buat garis di sini, nanti di sini akan muncul garis juga ya. Nah, yang di sini adalah ini, candle ini konfirmasinya. Dia melakukan rejection. Dia rejection di deviasi 1. Dimana Bollinger Band ini posisinya bergerak ke atas menjulang ya. Jadi kalau Bollinger Band kayak gini ini wajib untuk open posisi buy ya teman-teman ya. Kalau posisi datar gini dia lemah ya. Jadi marketnya bisa nembus kapan aja karena dia ranging. Kalau dia ini uptrend Bollinger Bandnya. Oke, itu teman-teman. Jadi pada candle ini rejection bisa ada di sini ya. Di candle 5 detik pertama ya. Jadi kita punya banyak waktu untuk open posisi di sini. Sini open posisi kan udah profit karena dia closingnya di sini ya. Tuh. Strong trend rejection. Ini kan namanya loss momentum ya. Karena ini ada reject. Ini kepalanya datar, tidak menembus 50% body, berarti retracement. Tunggu rejection di candle ini. Nah, gitu. Jadi kita harus berlatih mempelajari hal-hal itu ya, karena satu, kita mungkin bisa melihat rejection di sini ya, tapi kalau di sini kan dia berdasarkan gerakan candle. Kalau kita baru-baru, ini akan membingungkan ya, gerakan ini akan membingungkan kita. Tapi kalau di time frame 5 detik kita bisa ya identifikasi, oh ini bullish engulfing. Rejection lagi ya. Gitu. Jadi kan kalau di sini kita open posisi, kita masih bisa ya. Di detik berapa ini? Detik 6, detik 7 ya. Gitu. Oke, kemudian ke contoh nomor 2 teman-teman ya. Nanti kita lihat videonya ya. Saya udah siapkan videonya. Nah, di sini ada micro SSR. Ini time frame 1 menit. Kalian lihat ini candlenya. Bearish ya. Dan ini 100 EMA jauh ya. Nah, ini kalau udah bearish besar di sini, ini kemungkinan loss momentum di sini ya. Dan di sini bisa menjadi micro SSR ya. Kita cari micro SSR di sini. Dan ternyata penampakan dari candle ini ya apa? Pergerakan candle ini adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di time frame 5 detiknya kalau kalian lihat di sini ya. Ini candlenya kan bearish, ini gerakannya sampai sini, penutupan di sini. Dari awal sini sampai naik sampai turun sini ya. Kemudian yang ini juga begitu, turun dia. Nah, ketika turun menembus ini, kita lihat apa di sini terjadi. Di sini udah loss momentum ya. Ini kebanyakan bearish dalam time frame 5 detik ya. Artinya loss momentum di sini. Di time frame 1 menit kita melihat yang namanya 100 EMA, dimana kan EMA ini belum pernah disentuh. Jadi sangat bagus untuk open posisi buy di bawah EMA ini ya. Di sini sekitar sini. Ini konfirmasinya candle ini ya. Candle doji itu. Dan setengah doji adalah support ya. Nih bisa ini di time frame 5 detik juga sama aplikasinya dengan time frame 1 menit ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita open posisi di sini kita bisa profit gitu ya. Tentunya di sini ya, karena kemungkinan di sini kan 1 2 3 4 5 ya. Jadi detik 25 di sini, di detik 27 di sini. Masih bisa ya di detik 28 itu bisa open posisi. Open posisi buy ya. Nah, walaupun akhirnya candlenya memang tidak bullish ya, tetapi kan kita profit seperti itu. Oke, itu contoh nomor 2 teman-teman. Kemudian lanjut ke contoh nomor 3. Di sana tadi udah ada ya loss momentum udah ada, kemudian konfirmasi doji juga ada. Dan ini adalah 1 2 3. Ini udah loss momentum ya. Apalagi jarak 20 EMA dengan 50 EMA agak jauh ya. Jadi di bawah 50 EMA pasti kita bisa open posisi buy. Walaupun ini akhirnya dia close tidaklah bullish ya, karena memang trend down. Oke, apa yang terjadi di candle ini? Tentu saja di sini ya. Ini
dia turun. Nah, di sini terjadi proses loss momentum ya. Di sini dua candle ini. Candle seperti ini bukanlah candle yang layak menembus 50 EMA. Nah, di dalam time frame 5 detik kalian harus tahu apa yang ditembus oleh tren ini. Ini adalah di time frame 1 menit adalah 50 EMA. Jadi masa candle begini menembus 50 EMA kan nggak mungkin ya. Ini udah stall di sini dia. Jadi ketika dia ada di sekitar sini kita sebenarnya bisa buy karena dia akan kembali ke setidaknya 20 EMA di sini ya. Jadi kita bisa profit di sini walaupun memang di 1 menit dia bearish candlenya, tapi kan kita entry-nya aman ya. Dapat backup dari 50 EMA. Oke teman-teman, itu dia contoh dari tiga contoh ya tentang pembahasan micro SSR. Nanti kita akan kaji lagi ini ya, kita bahas lagi, kita mantapkan lagi tentang micro SSR ini, dimana micro SSR adalah konfirmasi rejeksi di time frame yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah kita gunakan time frame 5 detik. Oke, ini yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama. Nah, kalian lihat di sini reject. Nah, itu dia kan. Apa kalian lihat ya? Micro SSR 1. Nah, jika kalian melihat di area ini. Ini kan sama dengan yang saya jelaskan tadi. Di area ini teman-teman ya. Ini strong ya. Rally base rally yang menembus 200 EMA adalah tren yang strong. Nah, di sini kepalanya datar, tidak menembus 50% body candle ini, berarti di sini bisa terjadi rejection. Kita lihat. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, kita bisa entry di sini. Karena pada akhirnya dia akan bullish. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke, ini contoh yang nomor 2 ya. Kita kan backupnya di sini ya, di 100 EMA ya. Lihat apa yang terjadi. Nah, dia turun terus teman-teman. Di sini padahal udah momentum loss ya. Tapi di time frame 1 menit dia 5 detik dia strong. Nah, cuma di sini udah loss momentum ya. Nah, di sini kita bisa buy. Konfirmasi. Nah, itu dia konfirmasi, kita buy. Langsung dia naik lagi. Karena di sini udah loss momentum. Kalian harus bisa membaca ini juga ya di time frame 5 detik. Karena kalau tanpa momentum juga kita nggak bisa baca ya. Tuh. Ini loss momentum, yang mau ditembus adalah ini. Di 1 menit juga udah loss momentum, ya udah. Ini pasti bisa menjadikan backup support. Oke, itu ya. Pada akhirnya dia ke sini profit ya. Oh, ini yang tadi ya. Oh, ini yang terakhir nih. Kita lihat dulu teman-teman ya. Nah, ini kan ini udah 3 black cross namanya ya. Ini udah lost momentum dan jaraknya ini agak jauh. Jadi di sini pasti bisa memberikan backup. Oke, kita lihat teman-teman. Oke, nah di sini terjadi loss momentum ya. Tuh, di sini teman-teman ya. Kalian lihat trennya ini adalah tren yang tidak terlalu kuat turun ya, karena retracement masih ada. Dan di sini udah langsung turun-turun, tapi yang mau ditembus adalah ini 50 EMA. Masa 50 EMA candlenya begini ya? Kan nanti nggak seharusnya candle seperti itu ya.
Nah, di sini saya konfirmasi buy ya. Di detik terakhir ya, detik 28 saya buy itu. Nah, ini akhirnya dia naik lagi ya, karena 50 EMA memberikan proteksi. Oke, itu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman contoh dari micro SSR saya ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadikan ini sebagai pelajaran juga ya, untuk berlatih lagi dalam memahami yang namanya rejection ya, karena bahayanya kalau rejection itu bisa memberikan kita entry point yang kurang bagus ya kalau menunggu rejection ya. Tapi kalau rejectionnya tepat seperti ini ya, contoh begini nih, ini kan rejection tepat nih, reject dia hasilnya bullish ya, reject dia hasilnya bullish ya, itu ya. Jadi carilah rejection yang tepat seperti ini ya. Ini kan 20 EMA udah ditembus, berarti ini kan kemungkinan peluang ada rejection di sini. Kalau ada rejection di sini dia candlenya kan bisa bearish ini. Itu. Ini kan ada rejection di sini. Ini kan udah di break. Nah, di sini kan bisa menjadi peluang untuk sell ya. Jika ada rejection di sana. Tentunya ini bisa dilihat di time frame 5 detik ya. Dan untuk memahami ini teman-teman perlu paham semua konsep yang saya kasih di ebook ya. Jadi kalian harus pelajari ebooknya, kalian latih sendiri dulu di sesuai dengan keinginan kalian, mana yang kalian suka ya. Tapi harus semua ya, karena memang momentum, ekor candle itu semua harus dipahami ya, bentuk candle ya harus dipahami, karena ini price action menggunakan pola candle gitu ya. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih, saya ucapkan salam trader.